البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam rangkaian penyebutan ayat-ayat yang dipakai oleh Imam Bukhari untuk menunjukkan bahwasanya iman memang mungkin bertambah dan mungkin berkurang. Kata beliau, wa qauluhu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Mereka bertanya, siapakah dari kalian yang mana surat ini menambahkan keimanan pada dirinya? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat tadi menambahi mereka keimanan. Ayat ini turun terkait dengan para munafikin. Sebagaimana kalau kita kembali ke rangkaian ayat itu, yang mana Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Maka apabila diturunkan suatu surat, maka sebagian dari mereka ada yang bertanya, siapa dari kalian yang surat ini menambahi dia keimanan? Lalu Allah menjawab, adapun untuk orang-orang yang beriman, maka surat tadi akan menambahi mereka keimanan dan mereka bersuka cita, mereka bergembira. Sedangkan orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka surat itu menambahi mereka kotoran di atas kotoran yang sebelumnya, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Dijelaskan oleh Al-Imamul Baghawi rahimahullahu ta'ala, ini adalah ejekan para munafikin yang mereka memang tidak beriman kepada surat. Ketika surat itu turun, suatu wahyu itu turun, mereka justru mengejek. Siapa yang bertambah imannya dengan surat ini? Nah, ini ejekan para munafikin. Tayyib. Maka kemudian Allah yang menjawab, yaitu mana tadi? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat tadi menambahi mereka keimanan, wahum yastabshirun, dan mereka bersuka cita. Orang mukmin memang sejak awal mereka adalah sudah beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada wahyu. Tatkala datang surat yang berikutnya atau ayat yang berikutnya, maka ayat-ayat tadi semakin menambahi mereka hidayah, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, sehingga mereka bersuka cita, semakin mendapatkan hidayah, tahu bagaimana cara ibadah yang benar, tahu bagaimana cara menghadapi syaitan, tahu bagaimana cara ketika ada permasalahan itu, kemudian cara melewatinya dengan cara bagaimana ketika tidak mendapatkan air, bagaimana cara bersucinya, dan pahala tetap sempurna. Allah memberikan wahyu-wahyu yang berikutnya, maka mereka bergembira. Dan ini adalah mendatangkan kegembiraan karena Allah selalu membimbing mereka, dan ini menambahkan keyakinan kepada mereka di atas keyakinan yang sebelumnya. Maka iman mereka pun bertambah dan mereka bergembira. Ini orang-orang yang beriman. Tayyib. Kemudian Allah berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, maksudnya penyakit apa ini? Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala, yaitu maradus syukuki wan nifaq, yaitu penyakit keraguan dan kemunafikan. Memang sejak awal mereka sendiri memang selalu bersikap munafik, pura-pura bersyahadat, pura-pura menyertai Nabi, padahal ternyata hati mereka tidak yakin kebenaran Nabi. Memang mereka ini selalu ragu terhadap benarnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala turun surat, bukan mereka bertambah baik, bahkan fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka surat tadi menambahi mereka kemunafikan di atas kemunafikan yang sebelumnya, menambah keraguan di atas keraguan yang sebelumnya. Ini kerugian yang besar. Orang mukmin
Semakin banyak ayat yang mereka pelajari, semakin beriman, sehingga semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi derajat, maka di surganya itu semakin sedap, semakin lezat. Di dunia juga semakin banyak ditolong. Kita mampu membedakan bagaimana orang yang imannya sangat lemah, sudah kerja pagi petang siang malam, tanpa ingat sholat barangkali, tanpa ingat untuk zikir, tanpa ingat belajar Al-Quran. Ternyata hasil rezekinya cuma segitu, susah payah. Kalau rezekinya banyak, itu pun dengan pengorbanan yang terlampau besar. Itu kalau tidak main bomo lagi. Sementara orang yang betul-betul percaya pada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hidupnya, ternyata rezekinya selalu ada, walaupun hanya bekerja semampu-mampunya. Ini aja lain antara orang yang betul-betul yakin pada Allah dengan orang yang senantiasa ragu, hasilnya itu lain. Di dunia Allah memuliakan orang yang yakin. Di akhirat memang derajatnya dilipat gandakan, dinaikkan, dan diberi kenikmatan yang besar. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, dan aku akan selalu menyertai dia apabila dia mengingatku. Maka kalau kita selalu bersangka baik kepada Allah dan menempuh jalan yang benar, yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Allah pasti akan memberikan kepada kita, bahkan melampaui dari yang kita sangkakan. Tapi kalau selalu ragu, tidak yakin akan janji Allah, memang hasilnya pun akan apa? Ya, segitu-gitu aja. Tidak seberapa juga. Kalaupun rezekinya banyak, itu pun pengorbanannya banyak, dosanya banyak, menempuh riba, menempuh penipuan, menempuh perjudian, dan seterusnya. Na'udzubillah. Baik. Makanya di sini orang-orang yang hatinya berpenyakit, setiap kali dibacakan kepada mereka Al-Quran, bukan bertambah iman, malah apa? Semakin bertambah ragu, semakin mengejek. Benar ke? Macam tak betul aja, dan seterusnya. Ini adalah orang yang selalu rugi. Akibatnya apa? Wa matu wa hum kafirun. Kalau Allah tidak mengasihani mereka, mereka akan terus-menerus bertambah dosa, bertambah ragu, bertambah tidak yakin. Sementara ayat itu selalu turun. Demikian di masa Nabi tentunya. Dan pelajaran itu akan selalu didengungkan agar orang terbimbing. Tetapi semakin didengungkan, justru orang yang hatinya ada penyakit semakin menambah keraguan dan semakin tidak percaya pada Allah. Akibatnya apa? Betul-betul imannya itu rusak. Kalau memang sebelumnya dia punya sisa iman, kalau tidak ya memang apa? Betul-betul dia kekufurannya bertambah. Wa matu wa hum kafirun. Mereka mati dalam keadaan mereka itu kafir. Berarti sebaliknya apa? Orang mukmin semakin belajar Quran, semakin bertambah imannya, maka semakin tinggi derajatnya di surga, semakin dimuliakan di dunia dan di akhirat. Baik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya seperti yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan akidah ahlu sunnah wa jamaah bahwasanya iman itu memang mungkin bertambah dan mungkin berkurang. Bertambah dengan sebab apa? Dengan sebab amal soleh. Di antara amal soleh itu apa? Yakin akan benarnya wahyu Allah, akan benarnya janji Allah. Kemudian zahirnya memang menjalankan perintah-perintah yang ada, menjauhi larangan-larangan yang ada, sehingga iman pun bertambah dan rahmat dari Allah dan nikmat dari Allah juga terus bertambah. Adapun kalau setiap kali turun ayat justru dia selalu ragu pada Allah, tak percaya pada Allah, maka memang imannya akan semakin rusak, semakin hancur, kekufurannya semakin bertambah, akhirnya dia celaka. Na'udzubillah. Baik. Dan pembahasannya lebih panjang disebutkan oleh Imam As-Sa'di terkait dengan ayat ini. Ini adalah kritikan Allah terhadap para munafikun dan pujian Allah untuk orang-orang yang percaya kepada Dia, percaya kepada Allah Ta'ala. Mereka dipuji dan mendapatkan kegembiraan. Baik. Intinya ayat ini adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya itu, yang mana dia itu adalah obat dari segala penyakit dan sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi yang dapat untung lewat wahyu itu hanyalah orang mukmin. Tapi apa? Wala yazidu zalimina illa khasara. Quran tidak menambahi orang yang zalim kecuali kerugian. Bukan salah Quran, bukan salah Allah, tapi salah mereka sendiri. Kenapa tidak percaya pada Allah? Lebih percaya pada syaitan, atau percaya kepada jin, atau percaya kepada orang kafir.
Allah dan Rasulnya tidak dipercaya. Salah sendiri apabila setelah itu dia rugi. Tayyib, orang mukmin gembira dengan adanya pelajaran Al-Quran, pembacaan ayat suci, apalagi bacaannya indah. Kenapa kita justru malah tidak gembira dengan bacaan Quran? Kalau nyanyian, gembira. Ini menunjukkan apa? Imannya ada kerusakan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.